Bahasa Popol ternyata. Bahasa Jawanya ya udah. Yowes. Yowes. Popol and KB. Kupa. Ya, Beda. dimarahin Bapak Wakil dah tuh. Beda. Kupa. Aduh, aku lupa lagi. Lupa. Oke, di kiri Aura. Mereka membutuhkan sesosok frontliner. Benedetta kan? Frontliner Benedetta. Oke, satu sisinya mana tuh bisa diisi sama Benedetta loh. Bisa, tapi Beatrixnya udah di Kabuki. Belerik gak sih? Beleriknya itu, Aku udah lama gak liat Belerik. Ini bisa aja. Kalau kali ini enggak, Be. Gue gak setuju. Gue suka Belerik. Gue sering pakai Belerik sampai jungler gue pakai. Iya, makanya. Coba ini enggak, Be. Karena masih ada Popol. Xbox. Matilda. Matilda. Oh, Why Pove? Matilda. Menarik. Ini berarti akan kita lihat Xbox ke arah EXP laner Yes, harusnya. Fluffy harusnya ya. Fluffy. Enak banget lawan Hylos, bro. Iya, benar. True damage dan bisa nembusin Bakar juga. terus. Tapi ini bisa dibelokin loh, ingat. Bisa jadi EXP lanernya adalah malah Grok. Kayak yang udah kita bahas tadi. Jadi last pick junglernya benar-benar masih terbuka banget. Atau jangan-jangan ini Hylos yang jungler. Enggak sih. Aduh. Rafaelanya last pick. Ayo. Pushing. Banyak nggak tuh? Fleksibilitas dari Onyx Esports itu nggak bisa dipatokan dengan satu. Tapi itu dia. Hero jump in, Hellcard. Dan ternyata Hellcard. Ini. Lihatin. Kenapa itu? Kayak lagi foto-foto di red carpet gitu dia. Kenapa tuh dia? Merasa kalau Hellcard itu emang bener-bener hero yang worth untuk diambil. Oke, dan ini game keempat antara Onyx Esports versus Aura Fire. Skor sementara 2-1. Satu kemenangan lagi untuk Onyx, berarti Onyx berhak untuk melaju ke bracket selanjutnya. Dan juga ada lower bracket yang akan menanti Aura Fire. Tapi apakah kali ini Hellcard akan menyelamatkan nyawa dari Onyx Esports? Karena dari Aura Fire sepertinya mereka udah sangat percaya diri. Udah sangat confident dengan Baxia. Ini adalah hero kemenangan juga bagi Aura Fire. Jangan lupakan hal tersebut. Alright, dan langsung saja kita bakal buktikan. Ingat, Aura Fire benar-benar harus ngebakar Land of Dawn untuk game kali ini. Karena ini adalah penentuan. Ada game 5 atau Aura Fire pulang. Oke. Lower bracket. Ini pulangnya akan ke lower bracket. Iya. Ini mereka akan ke lower bracket dulu. Pulang ke lower bracket emang salah? Enggak salah. Gue bilang pulang. Tapi kita lower bracket. meluruskan saja. Kita meluruskan saja. Meluruskan saja. Pulangnya ke lower bracket dulu. Ke lower Lu. dulu, baru ntar mudiknya. Jangan berani-berani debat. Ini Kenapa? ada yang nanya. Apa itu? Ji, yang nonton match sekarang mahasiswa UI semua. Wah. Bukan. Bukan abangku. Onyx Esports. Bukan UI. Bukan anak UI. Siapa itu yang ngomong? Ini nih yang ngomong dari Rangga. Astagfirullahaladzim. Kabuki. Dan Kabuki berhasil langsung dihancurkan. Namun untuk kali ini Godiva pun mendapatkan hal yang sama, di mana dirinya hampir aja terancam dengan begitu menyakitkan, tapi ceweknya udah berhasil lagi memanggil Kupa, dan Kupa pun udah kembali hadir di Land of Dawn. Ini masalah utamanya adalah early game yang begitu menguntungkan bagi cewek. Ini langsung unggul loh, satu level perbedaan. Dan bahkan kalau ngomongin soal cewek, Popol Kupa, PT Bongkar Turret Sejahtera Abadi ini bener-bener bisa diamankan bahkan dari awal game di bawah menit yang kelima dari platingannya. Yap. Sementara untuk Hai masih melakukan farming terlebih dahulu, ada Kibo yang memancing ya. Ini menyerang psikologis juga. Dari kejauhan dia tahu posisinya, dia nggak mau mendekat, tapi dia hanya memberikan atas. Iya, ini adalah 4 damage utama ya. Physical, magical, true damage, dan emotional damage. Wow, tapi Kabukinya sudah mulai bermain dengan Wesker. 2 shotgun yang dia miliki, peluru sudah tersimpan di dalamnya, siap untuk langsung ditembakkan. Tapi immobilize-nya pun masuk ke dalam tubuh Lily. Ada Dark Knife langsung dikeluarkan. Barusan dengan adanya jadi Poison Stinger, belum mengenai ke arah siapapun, langsung ditabrakin pula. Tapi Sunsnya masih berhasil kabur dari area tersebut, dan belum ada satu player pun yang tumbang dari kedua belah tim. Yes, bahkan bukan hanya itu aja dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka sepertinya harus ambil 1 poin, dan bahkan dari turtle-nya udah diamanin oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kabuki nggak bisa bermain dengan lebih maksimal lagi karena lihat Keyboy digetokin satu persatu, dan bahkan ceweknya bebas untuk memberikan distraction ke arah turret. Keyboy mundur ke arah belakang. Sebelumnya kali ini hanya untuk menggelitiki pergerakan dari seorang Keyboy dari Godiva. Nempel terus sama tembok ya. Tempel terus.
bertemu dengan saudara-saudaranya sesama batu. Dan itulah yang menjadi pasif yang dimiliki oleh Kiboy. Namun untuk kali ini ada Downing Light yang langsung dikeluarkan begitu saja. Hanya saja untuk kali ini dengan Power of Nether dia keluar. Dia menakuti semuanya dengan immune yang dia miliki pula. Selamat sudah untuk masuk ke dalam outer turretnya. Oh my god, dan bahkan lihat kita para pemain dari tim Onyx Esports kali ini masih coba untuk melakukan rotasi dan bahkan Boots di depan sana dia nggak takut. Dia benar-benar nggak peduli dibakar sedikit demi sedikit. Nih Bootsnya juga nih abis udah tuh. Itu badannya pada kebakar semua udah tuh ya. Loh, itu tadi ada tanda. Apa? Dari bawah sampai dengan atas. Yang menandakan merah itu medium. 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 Hah? Medium. Bener kan? Bener. Bener. Matang berarti bootsnya. Oh udah merah banget, well done berarti. Oke, dan ini dia talent yang udah mereka ambil masing-masing bro. Oh wait, itu lebih ke arah cooldown reduction, segala macamnya. Jungle dari Suns juga masih sama. Boots kayaknya lebih ke arah magical juga lebih imbang di sini karena ada Matilda dan juga Facehugger dengan menggunakan dari saviornya. Ceweknya sih. Ceweknya mainin moving speed dan langsung ada Dark Knight Fall. Masih bertahan dan bahkan lihat ke arah belakang gelap sekali nggak kedengeran apapun dan bahkan Godiva almost di take down Kiboy. Flickernya gak berhasil. Ternyata kali ini ingin memonceng dengan Power of Nature ternyata gagal. Kiboy mencoba untuk bertahan mundur nempel dengan tembok karena Kiboy hampir saja bisa ditumbangi tapi ternyata Kiboy gak bisa pulang. Wow. Berhenti pergerakannya. Mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan maju dengan the Power of Nature-nya. Dia flicker pula. Satu hit terakhir. Itu digertak aja. Udah langsung hilang itu Matilda. Tapi ternyata tidak kena. Malah momentumnya dibalikin. Hilang sudah groknya bro. Masalahnya dengan pola permainan seperti ini ya. Agresif ke arah objektif pasti akan diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Apalagi dengan Baxia dari Hyde. Yang sudah sebegitu masteringnya. Ditambah dengan level dari Kabuki yang udah mulai nyusul. Dan bahkan ceweknya sempat ketinggalan dari level yang kelima tadi barusan. Namun untuk Hyde lihat pressure yang dia berikan terhadap Suns tidak henti-hentinya dia lakukan. Oke. Suns kali ini belum bisa memberikan damage, masih level 7. Dan bakal lihat Downing Light lagi dan lagi. Cek aja dulu Sunsnya di mana posisinya. Gak peduli apapun terjadi, Boots di depan sana. Bahkan satu buah turtle diamankan oleh para pemain dari tim Aura Fire kembali dengan adanya dominasi dari turtle yang diamankan. Tim Aura Fire, Onyx Esports gak bisa masuk lebih dalam lagi. Oke, ada 3 player yang jalan bersamaan bahkan untuk kali ini berkumpul 4. Tapi mendadak ada Dark Knight Fall tapi masuk juga ke dalam sebuah pergerakan. Immobilize-nya terkena ke arah 2 orang. Namun untuk kali ini Matildanya langsung berkata tapi ditembak dengan Downing Ball-nya. Hilang sudah untuk kali di groknya tapi Hype pun langsung menyusul. Di area berbeda Kabuki mencoba untuk mengejar tapi Sansa masih bisa selamat. Bahkan kali ini ceweknya di area berbeda ditembak dengan Fire Missile. Sisa dia dikeluarkan akhirnya dia meledak. Dan benar aja dengan sedikit cara lagi bisakah dia bertahan tapi ternyata tidak. Langsung menghilang pula kali ini untuk Popolen Kupa. Tadi niatnya dari cewek itu dia pengen ke belakang dari seorang Flavinya biar nggak kebakar. Tapi ternyata apinya terlalu panas dan bahkan merubah dia langsung menjadi satu buah poin. Dan di arah top lane Boots berhasil mendapatkan satu buah turret karena dari seorang Flavia harus membantu timnya di arah tengah. Membuat objektif game dari tim Onyx Esports kembali bertambah 1 poin atas turretnya. Ya masalahnya kalau kita ngomongin soal gold leading emang nggak berbeda jauh. Tapi poin terpentingnya adalah kali ini high-nya ke take down. Jadi Suns-nya yang tadi benar-benar kena pressure. Kayaknya mungkin agak sedikit renggang lah nih dari segi tekanan atau bahkan mungkin dari segi kehadiran high-nya. Dan lihat damage dari Drian. Oke, namun dia menggunakan Black Shoes-nya dan resikonya adalah dia harus balik ke belakang ke kerumunan pemain dari Aura Fire. Namun di area berbeda ada sebuah perkumpulan juga. Di mana untuk kali ini tertangkap Baxianya gak bisa pergi ke arah manapun dan Godivanya pun masih berhasil selamat untuk langsung lari dari cengkraman pemain Onyx Esports. Lihat, gelap sekali, nggak kedengaran apa-apa nampaknya di sana. Tidak bisa membuat tim Aura Fire membantu backup terhadap seorang Hyder top lane. Dan bahkan Onyx Esports di follow up kembali Suns terkena satu buat damage tambahan. Downing Light again, keker aja dulu. Kan tembak aja dulu, jadiannya belakangan. Dan membuat para pemain dari tim Onyx Esports mereka memancing menuju ke arah satu buah turtle. High is coming. Ingat, langsung ada single ke arah belakang. Belum ada Dark Knight Fall. Maka coba di follow up. Dan di posisi tengah tapi di belakang. Satu poin diamankan oleh seorang Kimo dan juga bersama dengan seorang cewek. Downing Light dan bahkan Kabuki down. 1 poin membuat
seorang Onyx Esports kembali bersinar karena tidak ada follow up damage dari seorang Kabuki. Yap, Kabukinya berusaha untuk mundur juga dengan tactical reposition yang dia miliki, tapi ternyata ada damage yang masih masuk ke arah tubuhnya. Menghilang sudah, tidak ada follow up damage tambahan. Kalau tadi untuk Facehagernya nggak memiliki darah yang penuh lagi, membuat dirinya agak cukup ragu juga dan dia pun harus balik. Tapi barusan Downing Light-nya again and again memberikan damage walaupun sedikit miss. Ya, Menyeramkan. Kalau kita ngeliat dari instant replay by Samsung Galaxy A series, kita melihat bagaimana Kabuki yang emang benar-benar tidak mendapatkan space. Berbeda dengan cewek yang berada di belakang dan di cover walaupun kupanya down, tapi dia benar-benar mendapatkan poin optimal. Poin kill dengan item Kupa, atau bahkan untuk sekarang dari segi level dan gold leadingnya, cewek dengan 4 poin kill apalagi menggunakan weapon master. Waduh. Di sini dia menambahkan 15% dari segi damage dari semua item physical attack-nya. Atit B, Kenapa? BOD Windtalker digigit Kupa, bayangin. Iya. Benar. Apalagi mau di Hunter Sword seandainya, atau bahkan Mavic. Oh my god, Godivar mundur ke arah belakang. Itu expression dikeluarkan, Hai. Sudah masuk terperangkap tapi masih ada satu buah guiding wind. Dapatkan one shot! Kabuki terperangkap. Kabuki hilang di depan sana, dapatkan cewek melakukan free hit Keyboy. Maka coba dibakar begitu saja Botets coming. Sas belum bisa masuk lebih dalam lagi. Masih ada Viragarmo, masih ada Godiva. Lost Insanity, Duar meleduk dan balon hijau. Membuat Onyx Esports harus kehilangan satu buah push yang S-nya 3. Wow. Hilang sudah masing-masing satu player dari kedua sisi. Cewek. Wow. Cewek. Namun untuk kali ini akankah ceweknya berhasil didapatkan, tapi ternyata untuk kali malah cewek langsung kembali ke keadaan di mana sekarang Kupanya berhasil langsung mengkikik juga karena Godiva dan satu player yang dimiliki oleh Aura Fire langsung mainan cepat di mana Hai-nya di bagian belakang mencoba untuk memberikan damage balasan. Wow. Tapi Fluffy-nya terus Keyboy. membakar lagi. Keyboy mendadak hadir. Ada White yang langsung dikeluarkan dan begitu aja. Hai too strong, gak bisa ditumbangin oleh seorang cewek di depan sana dan bahkan follow up again and again dari seorang Xavier. Kamehameha langsung berhasil mendapatkan seorang cewek di depan sana. Iya. Kenapa suaranya begitu ya? Kamehameha. Karena damage-nya sakit banget. Kenapa begitu? Sepertinya tidak sakit, tapi untuk sekarang ada Lord-nya dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini di bagian belakang? Ada Fermis yang terus dikeluarkan, Downing Light dikeluarkan pula. Karena sekarang untuk Botnya pun langsung bela dengan sangat cepat. Namun Lord-nya pun berhasil mereka amankan. Aura Fire berhasil mendapatkan Lord tersebut di mana sekarang. Dan Nightfall-nya pun langsung dikeluarkan dan gelap sudah satu lane of down. Tapi mereka semua dekat dengan satu buah high. Take over Lord by high. Ini tentunya berhasil mendapatkan momen untuk tim Aura Fire. Lord kembali muncul ke lane of down. Tapi Lord kali ini agak kurang worth it kalau ditukar sama High Professor. Karena ini Lordnya masih kecil. Lordnya belum dewasa. Lordnya belum bisa bikin kecewa. Benar banget, karena semakin nantinya kita melihat semakin lama Lord berada, Pak Pulung juga mungkin akan merasakan sakitnya Lord Evolve. Udah mulai meler tentunya permainan dari tim Aura Fire. Udah mulai ini harus ditekan kembali. Karena kalau misalnya dia terlalu terburu-buru nabrak seperti tadi, dia bakal di meltdown kembali dan bakal cewek. Flicker digunakan, masih bisa bertahan Fluffy yang kali ini harus kehilangan immortality-nya. Masih ada Viragarmo, tapi ternyata di depan sana Fluffy harus down. Boots, Keyboy, Rian mengcover dengan baik. Lihat 3 versus 1 dari segi jumlah, tapi lihat Kamehameha gak berhasil. Almost. Almost. Kena. Tapi gak berhasil dapat poin. Benar. Almost is never enough. Ya. Hampir gak pernah cukup. Benar. Gimana? Kamehameha. Lu udah sampai lu yang gua kamehameha nih di sini. Gue kok salah sih? Enggak kayak gitu suaranya. Oh, ya udah. Oke. Laki coba lagi. Oke, nanti ya kita akan di arah bottom lane. Nampaknya Skiboy masih coba untuk mempertahankan turretnya. Lagi dan lagi. Ada Downing Light namun di bagian belakang langsung dipotong begitu aja. Ada lagi crossfire dikeluarkan. Wild Charge-nya kena juga ke arah Drian. Hanya saja Drian-nya langsung pergi ke arah yang berbeda. Mencoba untuk langsung mengeluarkan ke arah Riflum-nya. Tapi Godiva berhasil pergi dengan guiding wind yang milikin. Mulai terjebak pula. Sementara langsung ditabrak pula. Dan Nightfall-nya dikeluarkan gelap sudah satu lane of down. Namun pertempuran langsung bubar jalan aja. Dengan satu Last Insanity yang dikeluarkan oleh Flavi. Bagus banget lihat. Satu suara Onyx Esports. Ada Last Insanity walaupun ada barrier dari seorang Keyboy mundur. Jalan. Bubar. Ada Dark Knight Falls, gak peduli. Yang penting di sini adalah dimana caranya mereka jangan sampai ter-take down. Udah menit ke-12, Lord bakal lebih dewasa. Lord udah bisa bikin kecewa. Belum maksimal tapi Onyx Esports lagi-lagi berhasil menetralisir team fight. Kalau bisa gue bilang, tadi satu hal yang bikin Aura Fire berani adalah Black Shoes-nya Drian. Black Shoes. Black shoes. Black Sepatu hitam. Black Shoes. Ya.
Kenapa mental gue diuji sama partner gue sendiri ya. Dan sekarang Dark Nightfall-nya dikeluarkan kembali. Walaupun Hai udah akan berhasil seperti itu bisa mendapatkan karena satu otot di bagian tapi Boots-nya di area yang berbeda mencoba untuk bisa mendapatkan juga karena Fluffy. Fire Missile-nya langsung dikeluarkan terus-terusan. Fire Stack-nya belum terlihat. Tapi Fire Missile-nya terus-terusan dikeluarin lagi. Kamehameha-nya gak kena karena siapapun di mana tadi tepat mengarah di sebelah kanan dari beberapa pemain Onyx Esports. Lihat, Fluffy udah mulai kebingungan. Kok Boots dibakar gak sakit? Viraga armor gua kok mau pecah? Bingung juga ini. Malah kebalik ya. Malah kebalik Kok ya guys damage-nya ya. balik. Karena balik lagi udah ada Bloodlust X juga untuk sekarang dari Fluffy. Jadi harusnya dia lebih aman. Cuma dia nggak punya Immortal. Itu poin pentingnya. Kalau kita ngomong soal damage deal, cewek harus tertangkap dari teman-teman Onyx Esports. Sementara Facehugger dari tadi belum bisa di jump in dengan Shadow Transition. Suns belum loncat, bener-bener belum mendapatkan satu momen silence terhadap Facehugger. Makanya di sini belum ada poin yang lumayan mahal dari Onyx Esports. Oke, tapi kalau kita bakal lihat sedikit ya. Ini para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, mereka lagi-lagi terkena Kamehameha. Ketahuan satu RT, satu kecamatan lagi persami di situ, Pak. Perkemahan Sabtu Minggu di area bottom lane dan semuanya ketahuan. Fire Missile-nya pun dikeluarkan terus-terusan. Fluffy-nya hingga memiliki Viraga armor yang cukup banyak. Hanya saja Hai, seorang diri di mana di depannya ada 5 player dari Onyx Esports. Akankah terjadi pertempuran? Namun sepertinya ada misbar lagi, gerimis bubar dan bubar jalan semua. Mereka nggak bakal berantem. Kenapa? Leading phase di top lane mereka kedorong. Ini turretnya akan menjadi pilihan. Dan sedangkan di sisi lain, ini adalah posisi yang cukup baik untuk Onyx Esports. Nggak tahu kenapa, karena mereka mendominasi. Cloud Pathway telah dikeluarkan. Facehugger posisinya terbuka. Dark Nightfall lihat gelap, gak kelihatan apa-apa. Tapi ternyata one shot! Dikeluarkan Facehugger menjadi pilihan utama. Sprint ke arah belakang. Larian dan Rian, tapi sat kejedot pinjol. Gak berhasil mendapatkan Facehugger, tapi lihat cewek di arah tengah. Fokus ke arah base-nya, ditutup Kabuki down. Godiva dan bahkan pesta Aura Fire difokuskan di sini. Onyx Esports berhasil memulangkan ke lower bracket Aura Fire. Cewek. Ada yang ngelihat cewek di sini? Gua Ada? bilang, gua teriak. Saya Ada yang ngelihat cewek? Saya lihat. Ada yang ngelihat cewek Saya mungkin lihat. dari penonton? Tapi saya menunggu momentum tersebut. Cewek. Ada yang melihat? Saya menunggu momentum Cewek tersebut. menjadi bayang-bayang yang memang bergerak perlahan dan akhirnya masuk ke jantung musuh. Hey, Ina Winata. Wow. Gila. Ina Winata. Ini cewek benar-benar save the day. Dia tahu teman-temannya baku hantam. Dia habis clear minion di arah top lane. Dia gak bisa datang. Akhirnya dia menuju ke arah base. Makanya aku bilang, Cewek. smart play. Smart. 4 bener-bener ngerusuh. Lihat Shadow Transition dia nge-silent doang. Ya, Kabur. Karena apa? Masih ada movement speed. Dan wild charge dari Keyboy kena 3 orang. Langsung bikin formasinya buyar. Gerimis bubar. Dipulangkan ke lower bracket bro. Aura Fire. Aura Fire harus turun ke lower bracket. Wow, Tapi dipulangkannya dengan unexpected moment. benar. Karena nggak ada yang menduga bahwa ternyata Popol Kupa langsung menggerogoti turret di bagian mid lane.